semua dibilang susah ya Mbak, mulai dari kita fisik sampai administrasi semua tuh susah maksudnya. Halo guys, saya Muhammad Dendi Fadilah dari petugas sektor 7 Tanah Abang, Pos Tanah Abang. Kita mulai dari 2018 berarti terhitung sudah 7 tahun. Halo, saya Purnomo Sidik, biasa dipanggil Sidik dari Pos Tanah Abang. Kita dari 2018 sampai sekarang alhamdulillah. Dari saya sih dulu saya tahunya lewat media sosial ya Kak. Itu dari link tersebut dari media sosialnya Humas Dikfire itu ada di Instagram, itu memberitahukan bahwa ada penerimaan anggota baru di pemadam. Nah itu saya dulu awal waktu kerja di kerjaan lain, saya udah resign, lalu saya mencobakan diri saya untuk ikut daftar pemadam itu, ya ternyata alhamdulillah sampai saat ini saya bisa bergabung di pemadam ini. Syaratnya apa sih waktu itu? Syaratnya pada saat itu terakhir itu pendidikan dia di SMA ya Kak. Lalu fisik sama nggak minus apa segala macamnya yang lainnya mata normal. Terus bedanya dulu sama sekarang tuh, dulu tuh hanya di lari aja Kak, lari, pull up, sit up sama push up. Kalau untuk saat ini tuh dia ada tes renangnya gitu. Fisiknya lebih diutamakan. Kalau sekarang bukan berarti dulu juga enggak, dulu memang betul. Larinya itu benar-benar harus lari, jadi kita nggak bisa ya udah gitu, nggak bisa pertahanan raga diutamakan ya. Dibilang susah banget Kak, karena dulu zaman waktu saya itu 11.000 pelamar. Yang keterima itu di Jakarta Pusat hanya 1.500 atau 1.000 sekian lah Kak. Nah kita berjuang itu melawan 11.000 orang ini Kak. Dari persiapan, kesiapan, serta lain-lainnya itu kita udah siapin matang-matang kan. Dan alhamdulillahnya rezeki kita sampai saat ini masih bisa bertahan di pemadam sih Kak, itu aja sih. Semua dibilang susah ya Mbak, mulai dari kita fisik sampai administrasi semua tuh susah. Maksudnya fisik yang benar-benar kalau hanya untuk melamar jadi damkar tapi fisik yang nggak ada, ya nanti pas hari hanya itu ya udah langsung di-cut gitu. Itu benar-benar susah. Berapa lari tadi, pull up, sit up? Lari itu kalau nggak salah 12 menit harus dapat berapa putaran gitu ya. Bagi saya damkar itu kan beda sama yang lainnya, benar-benar real buat menolong ataupun benar-benar kita tuh ada gitu buat masyarakat gitu. Mau apa aja telepon kita bisa gitu, dan nyata gitu. Maksudnya ya saya pengen berbuat apa sih buat masyarakat ini gitu. Dari kecil memang? Enggak, saya waktu itu nggak terpikiran dari kecil gitu. Tiba-tiba pas begitu saya kerja resign, bukan resign deh, perusahaannya udah tutup lah. Akhirnya bidang apa kalau boleh tahu? Saya bidang kantor ya. Tutup, ya udah akhirnya saya ngelamar di damkar gitu. Tiba-tiba keluarga sih merestuin. Tiba-tiba kok di damkar itu menarik ya? Bukan menarik, benar-benar masyarakat, kita ke masyarakat gitu. Lebih mendekati masyarakat. Kalau Mas Denny gimana waktu itu? Kalau saya sih sebenarnya waktu pada saat dapat kabar ada lowongan di pemadam itu, saya waktu posisi masih kerja di kontraktor kan. Masih kerja di kontraktor, terus orang tua bilang, Mas ada kerjaan di pemadam nih, lagi buka lowongan, kamu mau kan? Oh iya boleh. Dulu rambut saya kribo, saya kribo. Hari itu ada pendaftaran, saya langsung botakin lah, malah saya botakin langsung. Nah di situ saya pikir, oh iya di lingkungan saya kan padat nih Kak, padat penduduk lah. Jadi kenapa sih saya memilih damkar? Jadi karena hati saya itu buat apa ya, berguna sama masyarakat sekitar gitu. Apalagi kan sekarang dari penyelamatan, evakuasi segala macam, masyarakat selalu butuh ke kita kan. Paling itu sih. Saya pengen langsung panggilan dari hati lah gitu. Iya, kalau dibilang pasti cita-cita dari kecil. Kalau kita ngomong dari cita-cita kan kita belum tahu juga Kak. Karena dari kecil itu, oh pengen jadi polisi nih, pengen jadi ini nih, pengen jadi ini. Seiring waktu berjalan kan pasti pola pikir berubah kan, mindset berubah. Mungkin karena ada kesempatan, di situ baru saya mencobanya Kak. Kalau dibilang panggilan hati sih enggak ya Mbak. Karena waktu kalau panggilan hati kan mungkin dari awal kita pengen dari damkar gitu. Jadi ya sering begitu masuk bener-bener real banget gitu. Kita
ke masyarakat. Maksudnya masyarakat butuh apapun, ya kita berguna kasih di lapangan nantinya. Karena kan fisik kita harus ekstra nih Kak. Kayak kita dibatasin. Nanti kamu lari harus dapat 7 putarannya. Nah, kalau kita kejadian kebakaran di pemukiman atau di gedung, itu kita harus sigap Kak. Oh iya, kenapa sih ada tes lari? Kenapa sih ada tes push up atau pull up atau sit up? Karena fisik kita tuh harus prima ketika saat nanti panggilan kebakaran bunyi. Nah itu di situ kita harus di ininya. lebih susah. Cuma tes itu kan awal dari kita supaya nanti di damkar nggak terkejut. Iya, Kita nggak bawa kaget, selang iya. yang begitu berat, Betul. lari bawa selang ke gedung, gitu, bawa tangga, Oh, itu selang ternyata berat banget ya. banget Ya. Berapa kilo kalau misalnya ada nggak sih? Kalau kita ngukur kilo mungkin kayaknya 4 kilo lebih ada ya Mas ya. lebih. Untuk satu selang itu, satu roll selangnya. Tapi kalau warga lihatnya cuma ya udah lari-lari bawa selang gitu. Ternyata Iya. itu berat banget. Berat ya. banget, makanya itu fisik itu memang harus yang bener-bener Mbak, Iya. gitu. Mereka kan makanya warga nggak dikasih buat megang selang atau ya pada umumnya aja sih, Iya, cuma betul. ada surat tambahan buat apa bebas narkoba ya. Bebas narkoba, kesehatan dan lain-lain. Paling kita kayak umum aja Kak mau ngelamar kerja gitu. Dan dengar-dengar ada harus B1 juga ya, SIM B. Oh iya, itu kalau untuk yang sekarang ini diwajibkan karena ada bakat untuk dia menyetir nantinya di ketika B1. nanti dia bisa dapat penerimaan dan dia keterima, mungkin nanti SIM itu untuk menguatkan dia sebagai oh dia supir nih gitu. Kalau ada bukan lagi, cuma saya sebagai petugas damkar itu benar-benar fisiknya harus benar-benar Mbak, harus benar-benar jangan hanya karena lihat damkar enak begini begini, cuma fisiknya dia Kurang ya kurang iya, ya. kurang. Karena benar-benar lari kita tuh angkat selang itu berat Mbak. Betul. Sama apa nozzle, tekanan air itu belum lagi Iya. kita kalau kepentan, makanya benar-benar fisik nomor 1. Di persyaratan pemadam ini atau instansi-instansi lainnya kan ada untuk tinggi badan ya. Kalau misalnya kayak tadi kakak bilang, kalau anak-anak nanti mau jadi pemadam atau anak sekolah baru lulus mau jadi pemadam itu persyaratannya apa sih? Yang pertama tadi balik lagi ke fisik. Yang kedua ya kita harus menyesuaikan persyaratan tingginya tersebut. Di pemadam tersendiri itu ada 165 cm untuk minimalnya gitu sih Kak.